Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi masih tema kita iman dan ketaatan. Dan kita sebentar akan membahas mengenai Musa, bagaimana iman dan ketaatannya, dan juga mengenai Joshua Kaleb. Tapi sebelumnya kita coba dulu mengulang ya, sedikit mengingat ya bagaimana ini sebenarnya tema kita ini. Jadi kita sudah tahu bahwa iman itu adalah energi Kristus yang datang karena mendengar firman Tuhan. Dan mendengarnya ini pun karena kita diberikan kasih karunia untuk dibukakan telinga kita supaya bisa mendengar firman Tuhan. Karena kita sudah mati dalam dosa. Jadi energi Kristus inilah nanti yang bekerja ya untuk memampukan. Karena energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Usahanya apa? Usahanya melakukan kehendak Tuhan. Baik kadang dalam bertindak ya, seperti Nuh langsung dia bertindak. Disuruh dia bikin bahtera, dia langsung kerjakan. Ataupun dalam menanti, seperti Abraham, ya, menanti dia 25 tahun ya. Atau dalam pengertian ya bersabar gitu ya. Karena Yusuf itu dulu kemarin kita bahas bagaimana dia sudah mendapat firman melalui mimpi. Dan dia harus bersabar selama 13 tahun. Karena ini penderitaan ini ya. Ya kalau bersabarnya dalam kesenangan ya lain ya. Ini dalam bagi Yusuf yang mengalami pada waktu itu ini seperti suatu ketidakpastian. Tapi puji Tuhan imannya tidak rontok melalui kesusahan-kesusahan yang harus dialaminya. Ya kita sudah melihat memang iman itu dengan ketaatan itu sangat dekat sekali. Itu seperti koin, dua sisi dari satu koin. Ya sisi pertama itu iman, sisi kedua itu ketaatan. Jadi tidak mungkin hanya ada satu sisi saja ya. Kitab Roma pasal 1 ayat 5 maupun pasal 16 ayat 26 mengatakan bahwa Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul ya untuk membawa bangsa-bangsa kepada obedience of faith, kepada ketaatan iman. Karena dekatnya kedua hal ini, maka Yakobus mengatakan tidak mungkin orang beriman tapi tidak ada perbuatannya. Bahkan menurut Yakobus orang bisa kelihatan imannya dari perbuatannya ya. Tapi ini perbuatannya tidak terpisah ya. Karena kita sudah tahu tadi energi. Iman itu adalah energi yang memampukan orang untuk taat ya. Jadi sangat dekat sekali iman dan ketaatan ini. Jadi tidak bisa kita bicara iman tanpa ketaatan ya. Jadi tapi ingat ya, orang benar tetap hidup oleh iman ya, walaupun memang nggak mungkin beriman tapi tidak taat ya. Puji Tuhan, jadi kita sudah melihat hal-hal seperti ini dan diharapkan ya melalui contoh-contoh juga kita bisa semakin jelas lah mengenai iman dan ketaatan. Jadi sekali lagi untuk beriman orang harus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan agar telinganya ini bisa mendengar ya. Dan ini pun harus dipertajam terus oleh kasih karunia Tuhan tiap pagi ya, dengan cara meditasi kita mengucapkan firman dan kedengaran dengan telinga kita ya. Dan kita pun harus memelihara iman itu supaya ya dalam arti melihara telinga, jangan sampai telinga kita mendengar hal-hal yang negatif, yang menakutkan, yang macam-macam. Karena sebagaimana iman itu timbul dari pendengaran, ketidakpercayaan juga, kekhawatiran, ketakutan itu timbul juga dari pendengaran. Nah, jadi kita sudah melihatlah itu bahwa untuk iman dibutuhkan kasih karunia, ya. Tapi juga untuk ketaatan dibutuhkan juga kasih karunia. Karena kita lihat kasus misalnya Yunus ya, dia sudah mendengar firman Tuhan dan bahwa dia harus pergi ke Niniwe untuk bicara di sana mengenai supaya orang Niniwe itu bertobat. Tapi karena dia punya konsep banyak sehingga ketaatannya jadi terganggu ya, dia malah melarikan diri dia. Sudah dengar suara Tuhan, dia malah melarikan diri, dan itu dibutuhkan kasih karunia untuk Tuhan bekerja ya melalui lingkungan ya. Dibikinlah di Yunus itu naik kapal, angin ribut semuanya, dia dibuang, ada ikan. 3 hari dia di sana dan akhirnya dia dikembalikan kepada jalannya. Ini kasih karunia Tuhan yang membuat Yunus bisa mentaati panggilannya. Jadi baik mendengar
butuh kasih karunia maupun taat, butuh kasih karunia juga ya. Jadi tapi begini, satu lagi, iman yang adalah energi yang menghasilkan ketaatan, pada gilirannya perbuatan taat ini akan menyempurnakan iman. Setelah itu iman ini juga akhirnya menggerakkan energi membuat orang menjadi taat, ketaatannya kembali gitu. Jadi mutar ya, makanya dikatakan dalam surat Roma, kebenaran Elohim itu asalnya atau adanya dari iman kepada iman. Dia mutar lagi ya, dari iman disempurnakan lagi kepada iman lagi yang lebih sempurna terus ya, iman itu bertumbuh. Itu sebabnya Yesus itu adalah pencipta iman dan penyempurna. Karena sebenarnya iman ini ya iman Kristus, bukan iman kita. Kita nggak bisa beriman, kita nggak punya apa-apa. Hidup gini, manusia daging ini kita sudah apa? Daging sama sekali tidak berguna. Itu sudah jelas Alkitab bilang ya. Dan kalau kita mendengar suara Tuhan dan dapat iman itu adalah iman Kristus ya. Hanya bagian kita ya, kita memelihara ya dengan cara ketaatan-ketaatan yang juga datangnya dari iman. Jadi kita sudah melihat contoh-contoh, semoga contoh-contoh itu semakin memperjelas kita ya mengenai masalah iman dan ketaatan ini. Karena ini poin yang sangat penting. Kita sudah singgung juga bahwa manajemen Elohim itu adanya di dalam iman. Dia tidak di luar iman. Artinya kalau orang tidak ada iman, dia di luar pengelolaan Tuhan. Manajemen Tuhan itu artinya pengelolaan Tuhan, cara Tuhan memperlakukan umatnya untuk menggenapi rencananya. Planningnya kan ada kan, menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dia. Jadi puji Tuhan, saudara dan saya ada dalam iman, dan karenanya ada dalam manajemen Elohim. Apa artinya? Kita dalam pengelolaan Tuhan, kita dalam kepemimpinan Tuhan, kita dalam rencana Tuhan ya, untuk membuat kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia dan bisa menaklukkan segala sesuatu. Jadi ini topik yang sangat penting, iman dan ketaatan ya. Semoga kita semakin jelas. Ini sehari ini kita akan bicara soal Musa ya dengan Joshua Kaleb. Ini ada setiap kasus itu ada keunikan-keunikan tersendiri ya. Yang nanti kita akan melihat itu ya. Nah, coba dulu kita melihat dulu Musa ya. Ini kita bagilah ceritanya ya. Ini banyak ini cerita tentang Musa, tapi kita lihat dulu yang poin-poinnya aja yang terkait lah ya dengan iman dan ketaatannya. Jadi Musa di Mesir, Musa di padang gurun dalam pembentukan Tuhan itu ya 40 tahun ya. Musa di Mesir 40 tahun juga. Musa di padang gurun dibentuk Tuhan 40 tahun. Kemudian Musa dalam ministry 40 tahun juga ya. Nah, jadi coba dulu kita lihat Musa di Mesir ya. Ini Musa ini dalam Ibrani 11 ayat 24 ya. Itu dikatakan ayat 23-nya dikatakan Musa oleh orang tuanya itu disembunyikan 3 bulan karena mereka melihat anak itu elok. Elok di sini elok rupanya bukan wajahnya ya, karena di kitab Kisah Para Rasul itu dibilang dia elok di hadapan Elohim. Mari kita melihat dulu Stefanus yang ngomong ya. Pada waktu ayat 20 ya, Kisah Para Rasul 7 ayat 20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Di sini ya terjemahan yang lain. Jadi bukan elok dalam arti penampilannya, walaupun mungkin juga dia begitu. Tapi yang dimaksud di sini elok dia di mata Elohim. Nah, ini nggak tahu kalau lahir orang begitu, dia orang tuanya punya visi lah ya untuk melihat ini anak seperti orang yang bapaknya Nuh itu melihat Nuh itu lahir, dia bilang anak ini akan menghibur kita lah dalam susah payah kita dan sebagainya. Jadi orang tuanya sendiri sudah ada iman ya. Ini anak elok di mata Tuhan ya. Kemudian bukan cuma itu, di Mesir ayat 24 dikatakan di sini karena iman. Nah ini ya. Jadi Musa sendiri setelah tentu orang tuanya mengajarkan ya iman ya. Mengajarkan firman Tuhan, bagaimana janji-janji Tuhan kepada Abraham dan sebagainya, cerita-cerita lah ya. Dan akhirnya Musa beriman di Mesir ini dan imannya bertindak. Nah ini dia. Iman Musa di Mesir, yaitu energi Elohim itu menggerakkan dia untuk bertindak. Apa tindakannya? Dikatakan tindakannya di sini. Setelah dewasa tindakannya menolak, disebut
anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Ini dia ketatan Musa. Ini luar biasa loh saudara. Imannya telah membuat Mesir itu simbol daripada dunia sebenarnya. Kemuliaan dunia, harta benda dunia, ya, itu semua hapus. Kan hebat itu ya. Ada banyak orang beriman masih cinta dunia, ya. Beriman memang rajin juga dia datang ibadah, melakukan ritual, tapi penglihatannya, tindakan ketaatannya, dia kelihatannya masih menginginkan kemuliaan dunia, masih menginginkan apa-apa yang ada dalam dunia, ya. Padahal dalam dunia itu keinginan mata, keinginan hidup, keangkuhan hidup, ya, hawa nafsu itu, ya, itu di sini Musa sudah langsung, ya. Begitu dewasa dia, di sini dewasa, ya, barangkali sekitar 30-40 tahun dia sudah menolak. Disebut anak putri Firaun. Tindakan Musa ini yang luar biasa. Bahkan bukan cuma itu di Mesir, ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul itu pasal 7, ya, ceritanya begini, ada orang Mesir ribut sama orang Israel. Musa membela orang Israel itu dengan membunuh orang Mesir. Ya, kemudian datang lagi 2 orang Israel ribut, Musa mencoba apa? Mengetengahi, tapi karena maksud Musa begini, coba lihat Kisah Para Rasul 3:25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Jadi Musa sudah punya keinginan untuk menyelamatkan bangsanya di Mesir. Ya. Apa yang dilakukannya dengan cara dia? Ya itu memang tangan daging, dia bunuh orang Mesir. Dia sangka saudaranya nih pasti tahu dia akan memakai Musa menyelamatkan Israel itu. Karena Musa itu dididik dalam, dikatakan di situ, dididik dalam segala hikmat dan apa? Hikmat dan ajaran Mesir itu, sehingga dia Musa itu di Mesir berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi Tuhan tidak mau pakai itu untuk menyelamatkan bangsa. Ini dia satu prinsip lagi. Tuhan tidak suka menggunakan cara-cara manusia atau kemuliaan manusia atau kekuatan manusia untuk menyelamatkan umatnya itu. Tidak. Oleh sebab itu, setelah terjadi itu, Musa, karena Israel nolak, ya, dia orang yang ribut itu, dia bilang, apa kau, siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Apa kau mau bunuh aku juga seperti kemarin tuh bunuh orang Mesir? Nah, Musa langsung takut. Ya itu, kalau dengan kekuatan manusia itu kelihatannya aja hebat, ya, tapi total sebenarnya dia takut. Ya, diancam begitu aja terus lari, ya. Tapi orang yang sudah dibentuk Tuhan, diproses dia sangat berani, ya. Ketahanannya luar biasa karena itu adalah ketahanan Kristus, ya. Nah, jadi Musa larilah ceritanya ini. Ini sebenarnya mimpi Musa ini mirip dengan Yusuf yang sudah kita bahas kemarin. Bahwa kalaupun sudah ada iman dan ketaatan, itu perlu dimatangkan melalui suatu proses disiplin. Yusuf juga begitu. Dia sudah, kita udah bahas kemarin, udah singgung kemarin, kan? Dia sudah punya mimpi. Dia beriman. Karena kenapa demikian? Dia mengucapkan mimpinya. Kalau dia sendiri nggak yakin mimpinya, loh, ngapain dia ucapin? Karena dengan mengucapkan begitu, resikonya ya dia makin dibenci oleh saudara-saudaranya, kan? Tapi Yusuf lakukan itu. Kenapa? Karena dia percaya mimpinya itu. Hanya Yusuf tetap, ini satu prinsip lagi, iman dan ketaatannya perlu dimatangkan. Dalam kasus Yusuf 13 tahun penderitaan itu, 13 tahun masuk rumah, dijual ke Mesir, masuk rumah Potifar, dicobai lagi dia, masuk penjara. Musa juga 40 tahun di padang gurun. Selalu kalau padang gurun tuh, istilah padang gurun itu selalu dalam arti artinya disiplin. Jadi saya Musa itu dari, saudara jangan pikir itu padang gurun itu enak Musa itu.
Ya, enggak juga, karena dulu Musa itu posisinya di Mesir kan enak. Ya. Kemudian dia datang kepada gurun, dia memang memperanakan juga ada istrinya di situ. Kan dia di sana hanya jaga gembala apa ya? Domba. Wah, itu itu menderita juga 40 tahun diproseslah Musa. Setelah itu Musa dikasih tongkat. Nah, dia diutus kan selama tahun Tuhan datang ya dalam semak duri, kita tahu tuh yang nggak kebakar tuh ya. Musa datang, ada Tuhan suruh, ayo selamatkan Israel dari Mesir. Ya, Musa ini nggak tahu kenapa ya, mungkin setelah dia dibentuk ya, diproses 40 tahun, dia menjadi seorang yang tidak ambisius ya. Gimana ya, positifnya lah dulu kita ambil, karena Musa ini memang Tuhan murka juga karena Musa mengelak terus, dipanggil yang ngelak, utus saja yang lain katanya gitu. Tapi sisi positifnya, sikap Musa ini adalah seorang yang tidak ambisi, enggak saya mau hebat, enggak gitu. Musa setelah dia 40 tahun dibentuk, dia enggak ini. Waktu di Mesir, dia sangat ambisius sekali, bahkan dengan tangan dagingnya dia bunuh orang Mesir ya. Tapi begitu 40 tahun dibentuk, dia menjadi seorang yang ya orang lain aja lah gitu loh. Tapi Tuhan udah pilih dia, ya udah. Akhirnya dia jalankan juga dengan catatan Tuhan ngasih tongkat. Bayangin, sudah di Mesir, Musa pakai tangan daging. Di padang gurun selama 40 tahun dibentuk, dia pakai tongkat. Tongkat ini simbol daripada otoritas Elohim. Dengan otoritasnya itulah Musa melakukan perbuatan-perbuatan mukjizat di Mesir. Ya. Tuhan dah ingin tangan-tangan daging ini nih, ya, usaha-usaha daging, kemampuan manusiawi, nggak suka Tuhan. Tuhan suka tongkat yang melambangkan simbolnya otoritas Elohim. Supaya apa? Supaya Elohim dipermuliakan. Kayak Abraham, kenapa Abraham dikasih Ishak tidak buru-buru? Dia kalau dia buru-buru nanti lahir Ismail, itu kekuatan Abraham itu. Tapi kalau sudah Abraham 100 tahun, ya nggak ada dasar untuk berharap, ya itu kalau memang terjadi nanti Abraham punya anak, itu berarti perbuatan Elohim. Karena Tuhan itu bertindak, satu tujuannya dia mau, supaya namanya dipermuliakan. Itu sebabnya kadang-kadang dalam hidup kita kan begitu kan saudaraku, dibikin kita sama sekali udah kosong, nggak mampu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Tentu ada terjadi sesuatu dalam hidup kita. Maka orang lain yang melihat itu, dia tahu. Dia beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah itu, jadi Musa ini begini, tongkat selesai. Ini Musa di padang gurun ya, datanglah dia Musa masuk ke dalam masa ministry. Ketika dia datang, kembali ke Mesir, dia sudah bawa tongkat, ya. Dia nggak pakai tangan daging lagi, dia sudah pakai tongkat simbol otoritas Elohim. Disitulah dia ministrinya masuk. Artinya iman dan ketaatan itu yang ada di Mesir itu, Musa itu, setelah diproses 40 tahun, dia menghasilkan ministry yang dahsyat juga, saudara. Ministry membawa Israel keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian, ya. Saudara, jadi ministry itu nggak segampang-gampangnya begitu. Karena orang banyak yang masuk ke dalam ministry ini, dia dengan tangan daging, punya kemampuan barangkali dia berkhotbah atau bertahlidah, punya pengetahuan sedikit dia, atau dia main musik pintar, bernyanyi dan sebagainya. Nggak salah punya kemampuan itu, tapi semuanya itu harus dimatangkan, diremukkan, didisiplin supaya kita datang ke dalam ministry dengan tongkat Elohim, bukan dengan tangan daging. Nah ini, jadi iman dan ketaatan kita perlu diproses dalam pendisiplinan yang memang tidak enak. Tapi dari situlah nanti kita akan memiliki ministry. Jadi memiliki ministry ini kasih karunia ya. Makanya Paulus bilang, oleh anugerah Tuhan saya dipanggil menjadi rasul. Itu enggak gampang juga. Antara dia dipanggil di kisah 13 itu, dia diutus di Antioquia, antara dia bertobat dengan dia di situ, itu udah belasan tahun juga. Dia dibentuk. Ya. Maka mari kita menghormati ministry kita, karena itu ministry kita bukan punya kita, itu kasih karunia Tuhan. Ya.
Kalaupun nanti ministry kita nggak dapat sambutan, misalnya. Ya barangkali begitu. Di dunia kekristenan yang sudah rusak ini, yang bengkok bisa lurus, yang lurus bisa bengkok. Ya. Dunia kekristenan yang sudah sangat materialistis. Hampir gak ada bedanya. Apa yang dikejar orang dunia ini dengan yang dikejar oleh dalam dunia kekristenan hampir sama. Nah, orang kalau dalam situasi begitu, ya udahlah, yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Nah, seandainya ministry kita pun nggak diterima, kita harus tetap menghormati ministry kita. Bukan karena kita sok-sok begitu, bukan. Kita menghormati karena ini anugerah Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Dan kita peroleh juga melalui disiplin dari Tuhan, merupakan kasih karunia juga. Ya kalau kita pun nggak menghormati ministry kita, siapa lagi yang mau menghormati? Hargai saudara kaya ministry, sekecil apapun juga ministry itu, sekecil apapun juga. Karena itu saudara dapat melalui iman dan ketaatan yang disempurnakan, yang dimatangkan. Yusuf juga begitu. Setelah dia dibentuk 13 tahun, dia mendapatkan satu ministry, memberi makan seluruh umat pilihan Tuhan, bangsa yang besar kalau dibilang. Dan juga ministry bagi Mesir, dunia pada waktu itu. Jadi dalam kasus Musa kita melihat iman dan ketaatan itu yang ada, yang katakanlah di Mesir itu saya bilanglah benih lah itu kan, sama seperti mimpi Yusuf benih. Kalau dia dimatangkan melalui suatu proses disiplin, akan menghasilkan ministry. Ya, apapun resikonya ministry itu. Ada orang yang ministry, ingat ya, ada yang ministry-nya menimbulkan kayak Petrus ya, ministry misalnya dia khotbah 3.000 bertobat. Ministry itu, ministry pelayanan firman ini. Stefanus khotbah 3.000 batu. Mati dia. Itu tetap ministry itu harus dihormati karena ministry itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kemudian kita sambung dulu sebentar ini ya, Yosua Kaleb ini ya. Yosua Kaleb ini kita lihat dulu, dia tahu kita ceritanya ini 12 mengintai ya, dia mengintai di Kadesi Barnea itu setelah 2 tahun saya jalan dari Mesir ya, sini Gunung Sinai, dia di sini Kadesi Barnea, di sini tanah perjanjian. Musa utus 12 orang pengintai termasuk Yosua Kaleb ya. Yang 10 ngasih laporan negatif yang membuat umat Tuhan nggak mau maju, mundur. Sementara Yosua Kaleb dia ngasih yang positif, menguatkan, membangun, karena dia emang beriman ya. Iman Yosua dan Kaleb itu bagus ya, diekspresikan dengan perkataan yang positif. Kaleb bilang kita yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, yang menyertai mereka itu ilah-ilah mereka itu. Tuhan menyertai kita, maka kita pasti bisa. Jadi imannya Yosua dan Kaleb khususnya itu diekspresikan dengan lidahnya yang positif. Ya. Nah, kemudian bukan saya secara khusus melihat semangat Kaleb ya. Kita baca dulu Yosua 14 ini. Ini semangat yang sangat-sangat memotivasi saya lah ya. Saya berharap dia ini sangat juga memotivasi saudara ya. Semangat Kaleb atau iman Kaleb atau tindakan Kaleb atau ketaatan Kaleb ya, boleh bisa bilang. Dia bilang begini. Setelah 45 tahun ya matilah semuanya generasi pertama itu, masuk lagi Yosua dengan Kaleb. Jadi Kaleb bilang begini, pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Dia bilang begini sama Kaleb ngomong sama Yosua, berikan itu pegunungan. Ya, di situ ada orang enak, tapi itu Hebron. Hebron itu tempat di mana Abraham dan Sarah dikubur, tempat di mana Ishak dan Ribka dikubur, tempat di mana Yakub dan Lea dikubur. Di situ juga Yusuf dan sebagai semua ada di situ. Dan menurut tradisi itu ke-12 anak Yakub di situ juga. Jadi di zaman itu kalau dekat dengan kuburan itu berarti dekat dengan janji Tuhan. Nah, Kaleb ini bilang, berikan itu. Karena imanku, aku beriman kepada janji itu. Aku beriman kepada janji Abraham, yaitu
oleh keturunanmu semua kamu akan diberkati. Dan aku mau dekat di situ. Memang ada orang enak. Nah, disinilah iman Kaleb bilang, aku dulu 40 tahun, sekarang 85, aku sama kuat. Ini dah ketatannya si Kaleb ini untuk mendapatkan Hebron. Kenapa? Karena dibilang di sini Kaleb itu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh artinya wholeness. Nggak disisain. Nggak ngikut Tuhan tuh ngitung-ngitung gitu ya. Gimana nanti kalau begini ya, banyak perhitungan. Nggak gitu Kaleb itu. Kaleb itu ego Tuhan. Apapun juga akibatnya. Saya mau dihargai atau tidak, ego Tuhan. Nah ini. Saya mau kaya, miskin, kalau saya lanjut Tuhan itu, ego Tuhan. Mau mati, mau hidup, ikut Tuhan. Nah ini. Itu iman dan ketatannya Kaleb dibentuk juga itu di dalam 45 tahun itu. Dan matangnya luar biasa. Siap dia, akhirnya dia rebutlah itu. Berhasil. Jadi dalam hal ini iman Kaleb ini ya, warisan yang didapat. Bukan ministry. Ya ministry juga ya. Memang ministry juga. Tapi warisan terutama. Iman dan ketaatan yang didisiplin dalam kasus Joshua Kaleb itu, dia dapat warisan. Oke, kita ambil kesimpulan dulu. Yang pertama, bahwa iman dan ketaatan, ya, atau kesimpulan satu aja lah. Iman dan ketaatan itu, ya kasih karunia lah ya. Tapi harus dimatangkan. Harus dimatangkan. Ya, melalui suatu proses disiplin yang menyakitkan. Tapi setelah itu, iman dan ketaatan itu yang merupakan benih tadinya, itu akan menghasilkan ministry. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapat warisan dalam kasus Kaleb. Puji Tuhan lah, semoga iman dan ketaatan kita semakin didisiplin, dimatangkan, dibentuk. Sehingga kita memiliki ministry, kita juga mendapat warisan. Haleluya. Amin.